Hai hai hai, apa kabarnya nih? Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari serial film Duyung. Gak usah nunggu berlama-lama lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita serial film Duyungnya. Duyung episode 22 part yang kedua. Kini Maira, Hera, dan Alda datang bersama dengan Buyung dan Ega ke acara pesta ulang tahunnya Pipi. Mereka bertiga memang Pipi undang untuk membuat Maira cemburu. Tapi sepertinya Pipi menyesali hal itu karena mereka bertiga malah membuat Pipi kesal termasuk juga Elsa. Elsa sangat cemburu karena Alda datang bersama dengan Ega. Kemudian Elsa menyuruh Pipi untuk mengusir Maira, Hera, dan Alda. Pipi pun menghampiri mereka dan mengusirnya. Hera pun merasa kesal, kemudian mengajak Maira dan Alda untuk pulang. Namun Pino keburu datang dan menenangkan Pipi. Bahkan Pino meminta mereka bertiga untuk tetap berada di pesta ulang tahunnya Vivi. Elsa sepertinya mempunyai sebuah rencana jahat. Elsa memberikan minuman yang sudah dia campur dengan obat pencahar. Namun meski Maira, Hera, dan Alda sudah meminum minuman itu, mereka bertiga tetap baik-baik saja. Malahan kini Elsa yang merasa mulus sakit perut. Elsa heran kenapa itu bisa terjadi, padahal Elsa sudah benar memberikan minumannya. Di tempat lainnya, Pino sedang bersama dengan Pipi. Namun kala itu Pipi masih saja mengawasi mereka semua. Pipi sangat kesal karena ulang tahunnya jadi kacau. Kemudian Pino memberikan kado untuk Pipi. Pipi pun langsung mengajak Pino ke hadapan Maira, Hera, dan Alda. Hal itu untuk membuat Maira cemburu. Pipi pun membuka kado tersebut. Ketika dibuka, ternyata itu adalah cincin yang Pino temukan di laut. Pipi sangat senang mendapatkan cincin tersebut. Ketika Pipi memakai cincin itu, Maira, Hera, dan Alda merasakan ada sesuatu yang aneh. Bahkan saat itu Pipi pun merasa lemas seperti hendak pingsan. Keesokan harinya, ketika di sekolah, Pipi memamerkan cincin itu kepada Maira, Hera, dan Alda, bahkan kepada teman-teman yang lainnya. Pada saat itu, Maira merasa jika cincin itu bukanlah cincin biasa. Pipi terus saja memanas-manasi Maira. Bahkan Pipi meminta Maira untuk gak mendekati Vino lagi. Kini Maira, Hera, dan Alda sedang membicarakan tentang cincin yang dipakai oleh Pipi. Mereka bertiga yakin jika cincin itu bukanlah cincin biasa. Cincin itu sangat mirip dengan cincin yang dipakai oleh Maira dan Cassandra. Hera menyarankan untuk bertanya di mana Pino mendapatkan cincin tersebut. Namun Maira nggak setuju karena itu akan membuat Pino curiga. Di tempat lainnya, para duyung penjaga kolam suci sedang mengerahkan kekuatan mereka untuk membuat air di kolam suci itu tenang. Tapi meski demikian, mereka nggak bisa menenangkan air di kolam suci itu. Tak berselang lama, Maira, Hera, dan Alda datang. Mereka segera menggunakan kekuatan mereka untuk membantu para duyung penjaga kolam suci itu. Akhirnya kolam suci itu bisa tenang kembali. Setelah itu Maira bertanya kepada Cassandra tentang cincin ajaibnya. Maira mengatakan bahwa ada sebuah cincin yang dipakai oleh pacarnya Pino sangat mirip dengan cincin Maira dan Cassandra. Cassandra bilang bahwa sebenarnya cincin itu ada 3. Satu dipakai Cassandra, satu dipakai Maira, dan satu lagi sudah hilang ratusan tahun yang lalu. Maka dari itu kaum duyung menganggap satu cincin tersebut sudah hilang. Dari situlah mereka yakin jika cincin yang dipakai oleh Pipi adalah cincin pusaka milik kaum duyung. Cassandra meminta Maira, Hera, dan Alda untuk segera mengambil cincin tersebut karena akan sangat berbahaya jika cincin itu dipakai oleh orang yang jahat. Tanpa berlama-lama, Maira, Hera, dan Alda pun segera pergi ke rumah Pipi untuk mengambil cincin itu. Kala itu Alda yang masuk ke kamar Pipi, sedangkan Maira dan Hera berjaga-jaga di luar. Ketika Alda hampir berhasil mengambil cincin itu, tiba-tiba Alda terpental dan membuat Pipi terbangun. Pipi pun sangat ketakutan dan lantas berteriak maling. Keesokan harinya ketika Pipi di sekolah, Pipi menceritakan kepada Pino bahwa dirinya semalam hampir kemalingan. Pino pun meminta Pipi untuk selalu berhati-hati agar gak kemalingan lagi. Singkat cerita, ketika Vino dan Pipi sedang jalan-jalan, mereka berdua hampir saja tertabrak mobil. Namun cincin yang dipakai Pipi menyelamatkan mereka. Sesampainya di rumah Vivi, Maira, Hera, dan Alda mulai menjalankan rencana mereka. Maira mengikuti Vino, sedangkan Hera dan Alda berusaha untuk mengambil cincinnya Vivi. Mereka bertiga kala itu menggunakan kekuatan mereka untuk tak terlihat. Di tempat lainnya, Maira mendatangi Vino di rumahnya. Maira berkata bahwa ada sesuatu yang ingin dia bicarakan. Vino sangat penasaran dengan apa yang akan Maira katakan.
Maira bilang bahwa cincin yang Vino berikan kepada Vivi itu memiliki kekuatan jahat. Setelah mendengar hal itu, Vino jadi heran dari mana Maira mengetahui hal itu. Maira pun gak bisa menjawab pertanyaan dari Vino tersebut. Bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan terus ya kelanjutannya hanya di serial film Duyung. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, biar kami bisa semangat terus bikin videonya. Terima kasih.